Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga anak-anak masih diberi kesehatan ya. Sebelum anak-anak mengikuti pembelajaran ini, sebaiknya anak-anak bisa berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Baik anak-anak, Pak Guru akan menyampaikan pembelajaran hari ini tentang tematik tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 4 tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan pada pembelajaran 6. Mencangkok tanaman. Pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak sudah mempelajari tentang perkembangbiakan dapat melalui tunas dan umbi. Beberapa jenis tanaman juga dapat dikembangbiakan dengan perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan bantuan diantaranya dengan mencangkok, setek, dan menempel. Dari ketiga cara ini termasuk perkembangbiakan buatan karena ketiganya melalui campur tangan manusia atau bantuan manusia. Mencangkok tanaman adalah cara paling murah dan mudah untuk mengembangbiakan tanaman. Keuntungan pencangkokan adalah sebagai berikut. 1. Lebih cepat dalam menghasilkan tanaman baru. 2. Menghasilkan tanaman baru yang seragam sifatnya. 3. Dapat menghasilkan tanaman baru dalam jumlah banyak. 4. Lebih baik dari tanaman induknya. Untuk kekurangan pencangkokan adalah 1. Tidak ada keragaman genetik baru. 2. Tidak bisa melakukan persilangan dua jenis tanaman. 3. Tanaman yang dihasilkan rawan terkena wabah penyakit. 4. Hasil cangkokan adalah lebih mudah roboh. Nah, ini keuntungan dan kerugian tentang pencangkokan. Cara mencangkok tanaman sebagai berikut. Pertama, kita harus menyiapkan alat-alat dan bahan yang perlu disiapkan adalah pisau, sabut kelapa, plastik, tali, tanah yang sudah dicampur dengan pupuk. Langkah-langkah untuk melakukan pencangkokan sebagai berikut. Pertama yaitu pilih cabang atau dahan pohon dengan ukuran sedang, kupas dan hingga bersih dari kulit dan lendir, kira-kira sepanjang 5-9 cm. Yang kedua, tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Kemudian bungkus tanah dengan sabut kelapa atau plastik lalu diikat dengan tali. Selanjutnya, siram cangkokan setiap pagi dan sore. Biasanya akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1-2 bulan. Yang terakhir, setelah akarnya tumbuh banyak, potong cabang dari induknya, kemudian tanam di tempat yang teduh. Inilah cara mencangkok tanaman. Teknik mencangkok banyak digunakan petani di sebuah perkebunan. Melalui kegiatan mencangkok, lebih banyak buah yang dapat dihasilkan dalam waktu lebih singkat. Coba perhatikan gambar berikut ini. Udin dan teman-teman sedang berkunjung ke perkebunan jambu. Perkebunan jambu tersebut milik keluarga Udin. Di sana mereka melihat banyak buah jambu yang siap dipanen. Mereka sangat senang bermain di perkebunan. Pohonnya rendah namun berbuah banyak. Semuanya melalui proses pencangkokan. Keluarga Udin sangat rajin memelihara perkebunan. Setiap hari mereka bekerja sama menyirami dan mencabut rumput liar. Tak lupa juga memberi pupuk secara rutin.
Udin adalah anak yang patuh dan rajin membantu orang tua. Nah, anak-anak, kira-kira pekerjaan apa saja yang bisa kamu lakukan untuk membantu orang tuamu di rumah? Anak-anak, kita akan mencoba menyelesaikan soal cerita berikut ini. Edo memiliki tanaman jambu yang ditanam dengan cara mencangkok. Pohon jambu Edo berbuah sebanyak 183 buah. Edo ingin menyimpan jambu tersebut di 3 tempat. Isi setiap tempat sama banyak. Ditanyakan berapa jambu yang ada pada setiap tempat. Selesaikan pertanyaan tersebut. Anak-anak masih ingat ya? Kita akan mengerjakan pembagian. Pertama, kita akan menulis bilangan yang mau dibagi, yaitu 183 dibagi dengan 3. Langkah yang pertama yaitu kita bagi angka yang paling depan. Di sini angka yang paling depan yaitu angka 1. Maka 1 kita bagi 3. Jelas tidak bisa. Supaya bisa, kita akan pinjam 1 angka di belakangnya, yaitu angka 8. Kita pinjam, jadi menjadi angka 18 dibagi 3, yaitu hasilnya 6. Lalu angka 6 kita kalikan 3, hasilnya 18. Setelah sampai sini kita melakukan pengurangan, yaitu 18 dikurangi 18, hasilnya 0. 0 tidak mungkin kita bagi dengan 3. Anak-anak harus ingat, angka yang belum dibagi kita turunkan, yaitu angka 3. Lalu angka 3 kita bagi dengan angka 3, hasilnya 1. Lalu angka 1 kita kalikan dengan 3, hasilnya 3. Lalu kita melakukan tahap pengurangan, yaitu 3 dikurangi 3, hasilnya 0. Nah, sampai sini pengerjaan pembagian sudah selesai. Jadi 183 dibagi 3, hasilnya 61. Mudah kan? Coba anak-anak bisa mengerjakan contoh yang lain di buku tugas anak-anak. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini kita akhiri dulu ya. Semoga semua materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Guru bisa dipahami dan dimengerti ya. Kita akan bertemu lagi dalam pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa.